Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kelas yang berbahagia ini dalam lanjutan pembelajaran ilmu tajwid. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan saat kita membaca Al-Quran nanti. Amin. Mengapa ini penting? Sebab dalam membaca Al-Quran kita semua dituntut harus tahtil atau sempurna atau baik menurut kaidah ilmu tajwid. Setelah minggu lalu kita membahas tentang cara membaca ta'awuz basmalah dan juga sebelumnya hukum mim sukun. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan gunnah. Gunnah sendiri yaitu suara halus yang keluar dari pangkal hidung. Itu dalam kaidah bahasa Arabnya ikhrajus shauti minal khaysum. Gunnah terjadi pada huruf mim dan nun yang bertasydid. Cara membacanya yaitu ditekan atau dimasukkan dan ditahan sekitar 2 harakat atau 2 ketukan. Adapun contoh bacaannya itu inna, summa, ummi, itu seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kalian semua mengingat tentang kaidah hukum bacaan gunnah, ini ada sebuah nadom yang diambil dari kitab Tajwid Hidayatus Sibyan. Tapi dalam hal ini Bapak mengambil barakah dari guru karena diajarkan dalam bahasa Sunda, tapi nanti dijelaskannya dalam bahasa Indonesia. Kaidahnya seperti ini. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wa ni idza masudida rejeng guna salawasna ngawajiban dina mim sareng nun anu ditasdidan. Nah, itu kaidahnya atau nadomannya. Jika dijelaskan dalam bahasa Indonesia tadi seperti di awal pembuka, yaitu diwajibkan membaca mim dan nun bertasydid disertai dengan suara gunnah. Nah, itu untuk pembahasan materinya. Selanjutnya Bapak akan bertanya pada kalian semua. Yang bisa menjawab boleh tunjuk tangan. Apa saja yang termasuk huruf gunnah? Silakan yang bisa menjawab. Saya Pak, Ya, silakan. Mas Sodikul. kunna, inna. Hurufnya. Oh, hurufnya. Nun bertasydid Dan apa satu lagi? sama mim bertasydid. Ya, Iya. tepuk tangan. Silakan. Oke, terima Oke, kasih. selanjutnya apa yang dimaksud dengan gunnah? Oke. Silakan. Gunnah berarti Saya berdengung, Pak. Pak. Oh iya, betul. Ya, boleh Bu Munadiro. Gunnah artinya berdengung. Dengung, ya.
Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya ditekan sekitar 2 harokat. Bisa dicontohkan, silakan. Contohnya, silakan Pak Mbak Lailatul Isyarah. Ya, silakan yang lain, Belatifatun atau Pak Imam atau siapa boleh. Contohnya inna summa. Sudah? Ya, terima kasih. Contoh dalam Al-Qur'annya. Gimana Pak? Contoh yang agak panjang, Pak. Apa Pak biasanya? Baik, Apakah ini silakan benar, Pak? mencontohkan di dalam Al-Quran. Silakan, siapa yang mencontohkan? Inna a'tainakal kausar. Apakah benar, Pak? Ya, di surat Al-Kautsar. Siapa lagi? Silakan. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Apakah benar, Pak? Ya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tadi pada huruf apa gunnah itu muncul? Boleh siapa yang menjawab? Aduh, susah sekali, Pak, pertanyaannya, Pak. Boleh Guna itu diulangi. muncul, Bapak. Guna itu muncul Hmm. pada dua huruf yang tadi disebutkan Pak Guru. Huruf Ya, nun dan huruf apa mim. aja, Mas Imam? Huruf nun dan mim. Huruf nun dan mim yang apa? Iya, jadi guna itu muncul pada dua huruf utama yang tadi disebutkan oleh Pak Guru, huruf Hmm. nun dan mim. Betul nggak Pak Guru? Kurang lengkap, bisa dilengkapi. Hukum pada huruf mim dan nun apa? Huruf nun bertajdid atau nun nun mati? Yang Tasdid. bertasydid. Ya, Ya. ada tasdidnya kalau cuma mim dan nun enggak enggak termasuk guna. Oke. Oh gitu ya. Berarti yang betul apa Pak Guru? Yang ada tasdidnya pada mim dan nun yang bertasdid. Hmm. Dibaca dua harokat ya Pak Guru tadi. Seperti Hmm. yang Ya, cara membacanya tadi ditekan dan ditahan selama 2 harakat. oh ya ya. Mohon disimak, Bapak akan membacakan contoh bacaan guna pada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, pada ayat yang tadi dibaca terdapat gunah di kalimat yang mana atau di bagian mana? Ngamma. Iya, bagus Mas Imam. Tuh. Jadi semua Jadi, sudah pada paham ya untuk bacaan gunah ini. insya Allah Pak Guru. Alhamdulillah. Tinggal nanti kalian praktekkan apabila sedang membaca Al-Quran dan jika bertemu huruf mim atau nun yang bertasydid, maka jangan lupa membacanya disertakan dengan suara gunnah, yaitu suara yang keluar dari pangkal hidung. Cara eh, mencirikannya itu apa membedakannya itu dengan yang lain
Kalau yang lain itu saat membaca huruf bertasydid tidak akan gunah. Cirinya bagaimana? Cirinya saat membaca huruf lain itu jika ditasydid, jika hidung ditekan, tetap suara hurufnya akan keluar. Tapi beda cerita jika membaca mim bertasydid atau nun bertasydid, saat membaca inna, hidung kita ditekan, suaranya tidak akan keluar. Bisa dipraktekkan hal itu. Nah, itu salah satu tanda atau ciri atau gunah itu. Nah, itu seperti contoh itu, tanda baca tasydid. Kabbaro yukabbiru, itu kan tidak boleh ada gunahnya. Yang ada gunahnya tadi ya pada huruf nun atau mim bertasydid. Jika huruf dua itu jadi jika dibaca maka tidak akan keluar dari hidung suaranya saat hidung ditekan. Nah, itu pada pertemuan kali ini mudah-mudahan kalian semua paham dan bisa mempraktekannya saat membaca Al-Quran nanti. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.